Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Alaya sadaqallahul azim. Hadirin sidang kuliah subuh yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini masih diberikan kesempatan umur yang panjang disertai dengan kesehatannya, dan alhamdulillah kita masih termasuk yang istiqomah untuk terus melaksanakan rentetan ibadah dari mulai sholat subuh, zikir khataman, dilanjutkan dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sudah berada di hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sisa Ramadan tahun ini kita mampu menuntaskannya dan kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh ketakwaan, memperoleh Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarram Pangarsa Umi beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, pimpinan pondok pesantren, pengemban amanah, para wakil talqin yang saya hormati, yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus mampu membimbing dan mengerahkan kita agar kita sekalian senantiasa berada di dalam bimbingan Guru Agung Syama Sahibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Nurul Asrar yang saya hormati, para pendengar setia Inayah FM dimanapun berada, judul yang diberikan oleh panitia adalah zakat syariat dan zakat thariqah. Perintah zakat di dalam Al-Quran ada 26 ayat yang menerangkan tentang zakat, dan kebanyakan ayat tentang zakat digandengkan dengan ibadah sholat. Wa iqamis sholah wa itaiz zakah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa kita selain harus beribadah secara langsung kepada Allah,
juga kita harus beribadah secara sosial. Inilah makanya di dalam hadis dijelaskan, al-bakhil aduwullah walau kana abidan. Ibadah sholat, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah itu perlu, itu wajib. Tetapi ibadah sosial pun tidak kalah pentingnya, tidak kalah wajibnya. Sehingga kata Nabi, orang yang tidak mau membayar zakat, orang yang tidak mau sedekah, orang yang tidak mau infak, aduwullah adalah musuh Allah, walau kana abidan, walaupun dia ahli ibadah. Siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai sholat malam, tetapi begitu diperintahkan untuk membayar zakat, padahal dia sudah haul dan sudah nisab, tetapi tidak mau melaksanakan, kata Nabi, aduwullah, dia adalah musuh Allah, walaupun dia seorang ahli ibadah. Inilah kenapa perintah zakat selalu digandengkan dengan perintah sholat. Maka jangan menyepelekan tentang ibadah zakat ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Sirul Asrar, Guru Agung Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membagi zakat kepada dua bagian. Yang pertama adalah zakat syariat, yang kedua adalah zakat thariqah. Apa itu zakat syariat? Fa amma zakatu syariah ayyutiya min kasbid dunya ila masarifihi muaqatatan mu'ananatan muayyanatan fi kulli sanatin min nisabin muayyanatin. Zakat syariat adalah zakat yang diberikan seseorang dari hasil usaha duniawi bagi asnaf yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan pula setiap tahun dengan nisab yang telah ditentukan. Jadi zakat syariat adalah memberikan hasil dari kasab, hasil dari usaha kita dalam urusan duniawi. Maka zakat secara syariat ini terbagi dua bagian. Pertama, zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Yaitu zakat untuk membersihkan badan kita. Maka karena zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan kita, maka jangan terlalu berharap ingin memperoleh, ingin mendapatkan zakat fitrah. Kenapa? Karena ada di sebagian orang, bukan di sini, mau aya di urangna, ketika pembayaran zakat fitrah lalu dia tidak kebagian dari zakat fitrah itu, dia ngamak-ngamak ke panitia, ke amilin, kok saya nggak kebagian zakat? Padahal dia mampu sebenarnya. Masa orang lain kebagian, saya enggak? Padahal jelas-jelas zakat fitrah adalah zakat badan, zakat untuk membersihkan badan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan badan, daki cek bahasa Indonesia. Jadi jangan untuk membersihkan badan, daki ini kenapa mesti berebutan ingin zakat fitrah kalau dia mampu? Hadirin rahimakumullah, apa syarat wajib zakat fitrah? Pertama, dia beragama Islam. Orang Islam wajib hukumnya membayar zakat fitrah, dan zakat fitrah ini hanya dilaksanakan setahun sekali di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain tidak ada zakat fitrah.
Kenapa hanya di bulan Ramadan? Karena dengan zakat fitrah adalah zakat untuk menghantarkan pahala ibadah puasa kita kepada Allah. Sebab kalau tidak diakhiri dengan zakat fitrah, kata Nabi, mudabdaun baina sama'i wal ardh, pahala puasa kita tergantung antara langit dan bumi, dan yang akan menyampaikan kepada Allah adalah dengan zakat fitrah. Maka alhamdulillah di kita dari tanggal 17 pemerintah sudah mengumpulkan zakat fitrah, walaupun itu bukan waktu yang wajib, itu hanya waktu yang boleh. Sebab membayar zakat fitrah mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah diperbolehkan. Sementara waktu wajib, waktu utama adalah, waktu wajib adalah setelah terbit matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, pada malam 1 bulan Syawal sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib. Dan waktu utama adalah setelah sholat subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, maka di kita karena prosesnya agak panjang mungkin pemerintah, maka dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum hari raya Idul Fitri. Maka yang belum membayar zakat fitrah masih panjang kesempatan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi syarat yang pertama, syarat wajib yang pertama adalah dia seorang muslim. Yang kedua, hidup di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Maka waktu wajib ini setelah terbit matahari pada malam 1 bulan Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri, itu waktu wajib. Kenapa? Karena sebelumnya belum wajib. Sebab bisa jadi orang selama bulan Ramadan dia hidup, begitu sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan dia meninggal, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau nanti ada keluarga kita yang meninggal, kemarin sudah bayar zakat fitrah, rek dipenta deui mangga. Tapi terlalu, kata Roma Irama. Kacida teuing kote canak deui. Jadi yang kedua, hidup di antara di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi orang yang meninggal sebelum maghrib di bulan Ramadan tidak menghirup udara di bulan Syawal, sebab batas waktu Hijriah itu adalah maghrib. Maka kalau sebelum maghrib meninggal, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Atau ada bayi yang lahir begitu dur adzan maghrib, brojol lahir, maka bayi tersebut tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia tidak hidup di bulan Ramadan. Tapi kalau lahirnya begitu, kalau di masjid mah keur sholawat kene, brojol sebelum maghrib, walaupun hanya 5 menit lagi, brojol lahiran, hidup sampai bulan Syawal, maka bayi tersebut wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi yang kedua, hidup di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Yang ketiga, syarat wajibnya adalah dia memiliki kelebihan makanan untuk 1 hari pada hari raya Idul Fitri. Begitu malamnya dia memerlukan untuk makan sehari di bulan Syawal pada hari raya Idul Fitri itu 3 kilo beas, 3 kilo beras. Sementara dia hanya punya 3 kilo atau bahkan kurang untuk hari raya Idul Fitri, maka dia sekeluarga tidak wajib membayar zakat fitrah, tetapi wajib menerima zakat fitrah. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi zakat syariat yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Apa saja yang wajib dikeluarkan zakat mal? Zakat mal itu syaratnya yang pertama adalah harus sudah haul dan nisab.
haul artinya sudah 1 tahun, nisab sudah mencapai ketentuan wajib membayar zakat mal. Apa saja yang wajib dikeluarkan zakat mal? Yang wajib adalah, pertama adalah emas dan perak. Emas yang perak dan perak yang bagaimana yang wajib dikeluarkan zakatnya? Emas dan perak yang tidak dipakai. Emas perak yang disimpan. Punya bongkahan emas, kepingan emas disimpan, nah itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau yang dipakai, ibu-ibu pakai kalung 2 kilo, cincin 5 kiloan, gengge 1 kiloan, gelang 2 kiloan, tapi dipakai, walaupun 1 kintal tapi dipakai, tidak wajib dikeluarkan zakat emas dan peraknya. Sebab yang wajib dikeluarkan adalah emas dan perak yang disimpan. Yang kedua adalah bahan makanan pokok. Beras, gandum, jagung, kurma. Maka petani yang harus mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, ingon-ingon, binatang ternak. Apa saja yang wajib dikeluarkan zakat malnya? Kambing atau domba, unta, sapi atau kerbau. Selain itu, tidak wajib dikeluarkan zakatnya dari ayam atau entognya. Jadi kalau kita melihara ayam sekian ribu ekor, tidak wajib dikeluarkan zakat ayamnya, tetapi nantinya dimasukkan ke dalam zakat tijarah atau zakat pertanian. Jadi 2,5% nanti masuknya. Hadirin rahimakumullah, itu zakat secara syariat, sepintas saja. Yang kedua, zakat thariqah. Apa zakat thariqah? Wa amma zakatu thariqah ayyutiya min kasabil akhirah ila fuqara'id-din wal masakinil akhirah. Zakat thariqah adalah zakat yang diberikan seseorang di jalan Allah dari usaha akhrawi kepada orang-orang yang fakir dalam masalah agama dan miskin masalah akhirat. Ini berkaitan dengan zakat thariqah. Maka zakat thariqah ini adalah zakat bangsa ukhrawi. Sehingga Sultan Aulia dalam kitab Sirul Asrar mengutip perkataan Rabi'ah al-Adawiyah. Syekh Rabi'ah al-Adawiyah dalam doanya, ya Allah, berikanlah khas untuk duniaku kepada orang-orang kafir, dan berikanlah hasil amalan ukhrawi untuk orang-orang mukmin. Karena yang kuharap adalah di dunia bisa mengingatmu dan di akhirat bertemu denganmu. Terutama orang-orang sufi yang harus kita ikuti dalam hal zakat thariqah ini adalah intinya adalah tujuan dari ibadah kita, bukan lagi pahala. Sholat pahalana bakal anu, lamun tahajud pahalana bakal menang anu, lamun sholat duha pahalana bakal dilobakeun rezeki dan lain sebagainya. Untuk orang-orang ahli sufi khususnya, termasuk kita pun harus mengikuti ibadah kita bukan lagi tujuannya untuk menghitung-hitung amal. Maka guru kita Pangarsa Abah membimbing kita, tujuan ibadah kita adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bukan lagi kita mengumpulkan pahala. Berapa pahala kita selama bulan Ramadan, berapa pahala kita sholat tahajud kita, dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya guru kita mengajarkan kepada kita bahwa tujuan dari ibadah kita adalah ilahi, ya Allah ya Tuhanku,
anta maksudi, hanya engkaulah yang aku maksud, waridhaka matlubi, dan keridhaan yang aku inginkan, atini maka berikanlah kepada kami mahabbataka, kecintaan kepadamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifah mengenalmu. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Salah satu jalan agar kita mampu ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, intinya ikhlas dalam beribadah. Kita diberikan kalimah agar ibadah kita ikhlas, yaitu kalimah ikhlas la ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan untuk terus istiqomah mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu mengikuti jejak para wali, jejak guru kita, agar ikhlas di dalam ibadah kita, sehingga dalam ibadah kita termasuk orang yang zakat tarekah. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi menghitung-hitung amal, tetapi ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, yang akhirnya kita termasuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya termasuk orang yang oleh kemenangan, kebahagiaan dunia, terutama kebahagiaan kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Cicep Latif SAG yang telah menyampaikan kuliah subuhnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inayah Radio.
Memandangi diri, ingat saat dosa menyelimuti. Jauh ku merenung, meratap tangisan akan diri ini yang tersesat. Padamu Tuhan ku pasrahkan diri. Ampunilah dosa-dosaku, diriku yang berlumuran dosa. Memohon ampunan tobatku padamu. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ya Rabbi, lelah ku jalani kehidupan ini. Jauh ku menatap, memandangi diri, ingat saat dosa menyelimuti. Jauh ku termenung, meratap tangisan akan diri ini yang tersesat. Padamu Tuhan ku pasrahkan diri. Ampunilah dosa-dosaku, diriku yang berlumuran dosa. Memohon ampunan tobatku padamu. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ya Rabbi, lelah ku jalani kehidupan ini. Astagfirullah, Rabbal Baroya. Astagfirullah minal khotoya.
Maha memberi cinta yang maha sempurna telah diberikan olehnya, lebih dari bintang-bintang, lebih dari segala yang terbayang, lebih dari segala yang terbayang. Dari segala yang terbayang. Teh Sumi, ih cantik banget. Beli kalung di mana teh? Ah, Neng Eti bisa aja. Neng, Teteh mah kalau urusan perhiasan